106,3 FM Urban Radio Visual Anak Urban. Hai, selamat sore Anak Urban. Ada Gita di sini nemenin kamu Anak Urban sekarang di sore-hore. Kalau misalnya kemarin sama Sabil, sekarang sama Gitanya dulu Anak Urban. Dan kalau misalnya sekarang nih di jam 16:15 Anak Urbannya agak telat sedikit tapi nggak apa-apa. Kita masih bakalan tetap nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Dan of course selama 1 jam ke depan Anak Urban kita bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu seseorang anak urban yang pastinya ini kalau misalnya gue sih kayaknya bakalan agak-agak apa ya, agak-agak kayaknya bakalan ada diskusi di sini anak urban ya. Ini dia anak urban ada Bapak Eri Kurniawan. Halo Bapak. Halo, selamat sore. Selamat sore pemirsa Urban. Nama kalau misalnya pendengar Urban Radio itu namanya anak urban Pak. Oh, anak urban. Anak urban. Oke. Bapak Erwin Kurniawan ini anak urban adalah kepala bidang kekayaan intelektual ya Pak ya, kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat. Gue sih berasanya kayak agak deg-degan nih jujur nih anak urban ya. Bapak sebenarnya kita kan nanti sekarang bakal ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Sebenarnya bakalan lebih ke diskusi. Nah diskusinya tentang apa sih Pak? Apa yang mau Bapak bawa sekarang Pak? Baik. Yang jadi bahan untuk diskusi kita sekarang. Baik. Terima kasih untuk Mbak Gita ya. Yes. Mbak Gita, aduh, senang sekali ya saya berada di Urban sore hari ini. Tentu menemani semua lah ya masyarakat khususnya Kota Bandung. Izin mungkin saya dari kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat tentu ingin bersama-sama lah kita gabung untuk sore hari ini, mudah-mudahan ada manfaat sedikit banyak. Tentu kami selaku pemerintah ya istilahnya kita di bidang hukum tentu ingin memberikan informasi lah ya. Ternyata memang di Republik Indonesia ini begitu banyak kekayaan ya. Nah, dalam hal ini salah satunya adalah kalau kami di bidang intelektual tentu ini adalah hasil olah pikir manusia ya. Tapi hasil olah pikir manusia ini tentu ada menghasilkan sebuah produk. Namun tidak lupa dan tidak luput juga kita dipengaruhi oleh sumber daya. Ada sumber daya alam gitu kan, sumber-sumber lainnya gitu kan. Nah, ini tentu pemerintah hadir bisa melindungi gitu. Melindungi. Dalam hal ini tentu kalau kami dalam Undang-Undang 20 tahun 2016 itu ada tentang undang tentang merek dan indikasi geografis gitu ya. Nah, jadi intinya bahwa kekayaan intelektual ini sebetulnya dipengaruhi oleh 3 pilar, Pak. Ya, karena sebetulnya sebelumnya juga bahwa ada 2 prinsip, ada sifatnya deklaratif, ada konstitutif ya. Nah, tentu di indikasi geografis ini masuk ke dalam prinsip ataupun proses konstitutif lah ya. Artinya bahwa itu harus ada sebuah di kekayaan intelektual itu mengandung prinsip ada yang namanya first to file, not first to use. Artinya apa? Siapapun yang pertama mendaftarkan ataupun nanti akan mencatatkan ya. Ini ada 2 istilah. Kalau pencatatan itu di hak cipta, kalau pendaftaran itu di rejim KI lainnya itu merek, paten, termasuk indikasi geografis ini dan desain industri ya itu pendaftaran lah ya. Nah ini sifatnya ke sana. Nah tapi apapun itu di rejim KI ini hak cipta pun tidak cukup hanya deklaratif. Nah sedikit aja saya singgung tidak hak cipta. Boleh. Karena selain akan menikmati sebuah nilai ekonomi, tentu pemerintah harus hadir ketika memang pemiliknya atau penciptanya itu perlu ada sebuah pendampingan atau pelindungan. Nah, karena apa? Ketika masuk dalam tahap yang memang tadi 3 pilar tadi, ketika terregister lah ya, kita tercatatkan atau terdaftarkan, tentu perlu ada sebuah komersialisasi. Nah, komersialisasi ini tidak mudah. Bagi pemilik merek, paten, ataupun yang lainnya tentu perlu ada kerjasama. Kami dalam hal pelindungan tidak hanya cukup memberikan sebuah kepastian hukum bagi masyarakat, tapi perlu membantu juga. Nah, kebetulan kami banyaklah berkoordinasi ataupun kolaborasi dengan kementerian lain ataupun dinas lain di rejim KI ini. Salah satunya mungkin kita dalam hal unit untuk kegiatan bersama KI ini. Ada UMKM gitu kan, juga para pelaku usaha. Nah, bahkan para pengusaha-pengusaha yang memang pada saat ini sedang berkembang. Banyaklah sekarang pengusaha-pengusaha rumahan lah ya. Mohon maaf, maksudnya pengusaha-pengusaha yang memang saat ini tengah berkembang. Nah, saya dorong semuanya gitu Mbak ya. Nah,
Tapi yang paling terpenting bagi kami adalah satu. Kami ingin berupaya dengan adanya kami hadir di Urban ini Iya. adalah untuk memberikan sebuah informasi tentang kekayaan intelektual. Tentu berharap juga masyarakat sadar Iya. bahwa kekayaan intelektual itu penting bagi Penting. masyarakat. Nah, tentu pentingnya apa? Ketika di ujung pilar terakhir adalah adanya sebuah proses yang memang ketika ada sengketa hukum. Oke. Nah, ketika ada proses penegakan hukum di sinilah masalah nanti yang sifatnya deklaratif, tentu nanti masuk pada konstitutif dalam hal ini pendaftaran pencatatan. Iya. Tentu kami siap untuk bisa memberikan sebuah pelindungan, meskipun secara administratif. Iya. Dalam hal ini bentuk sertifikat lah ya. Iya. Nah, tapi ini maknanya ataupun kekuatannya sangat memang kami yakin itu bermanfaat. Artinya kami pemerintah hadir Iya. pada saat itu gitu. Nah, intinya sih seperti itu. Intinya Jangan seperti berlebihan. itu ya anak urbannya. Tapi secara spesifik berarti kita sekarang mungkin lebih jauh ngebahas tentang indikasi geografisnya tersendiri ya Pak ya. Mungkin sebelum itu ya anak urban ya, kalau misalnya kamu mau ngeliat secara visual, kita mau ngingetin juga kamu bisa lihat di web streaming kita anak urban di www.urban1063fm.com. Atau kalau misalnya kamu nih pengen titip pertanyaan, boleh banget ya anak urban, ada di 0811 221 atau kita juga lagi live di cerita.urban. Ibu Pak, balik lagi Pak, mungkin indikasi geografis tersendiri anak urban itu sebenarnya apa sih Pak sebenarnya? Siap. Sebagaimana tadi yang Iya. saya sampaikan bahwa dasar hukum ya. Dasar Kita hukum. bicara bahwa kementerian hukum itu ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ya. Yep. Itu tentang merek dan indikasi geografis. Yep. Kenapa? Merek juga sama, itu ada sebuah tanda. Tanda kan? ya. Tandanya ini bisa berupa gambar, tulisan gitu kan, atau bentuk, ataupun bisa berbentuk 2 dimensi, 3 dimensi, atau gabungan Iya. diantaranya gitu kan. Nah, indikasi geografis juga berupa tanda gitu. Iya. Hanya memang tanda ini menggambarkan sebuah asal daerah Oke. gitu. Contoh, Iya. kalau misalkan mungkin saya yakin pemirsa Anak urban. anak urban tentu tahu lah ya. Mohon maaf, Iya. anak urban tentu tahu. Siapa sih yang nggak tahu terkait dengan ubi Cilembu? Ubi Cilembu. Itu salah satu bahwa tahun 2018 kalau Yes. tidak salah itu memang Iya. sudah terdaftar. Oke. Itu sudah dimiliki oleh Kabupaten Sumedang. Oke. Dan banyak juga di daerah-daerah lain seperti adanya mungkin yang gemar ngopi ya. Ngopi. Nah, ini ada kopi Java Priangan. Nah, Kopi Java Priangan. Oke. Itu sementara yang mendukung dan mendorong indikasi geografis itu di Kabupaten Bandung. Oke. Ubi Cilembu itu kan dari Sumedang lah ya ikannya. Nah, Cilembu itu kan menunjukkan bahwa itu adalah merupakan sebuah tanda yang menunjukkan daerah di Sumedang. Oke. Dan Cilembu itu adalah nama desa. Gitu ya. Nah, seperti halnya mungkin Sempens lah ya kalau minuman di luar negeri itu kan. Yes. Nah, itu kan menunjukkan tempat daerah itu. Iya. Nah, inilah yang memang mengindikasikan bahwa secara geografis hasil sumber daya alam itu ataupun hasil pengaruh daripada Iya. campur tangan manusia, apakah itu kerajinan ataupun yang Oke. sebagainya, itu ada di daerahnya gitu. Nah, Oke. jadi intinya bahwa yang mana memang ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi itu. Nah, ini juga prosesnya tidak mudah Oke. untuk Panjang ya Pak. untuk mendorong indikasi geografis ini gitu. oke. Perlu ada kebersamaan lah gitu ya. Kebersamaan Jadi ya. tidak hanya sebuah produk yang memang dianggap unggul nih. Iya gitu iya. kan. Oh gitu ternyata Ya, ya Pak ya. ya. Berarti secara singkat ya anak urban ya, kalau misalnya kamu lagi dengerin dimanapun kamu berada ya anak urban ya, secara singkat tuh mungkin bisa kita rangkum kalau misalnya indikasi geografis adalah kayak nama spesial aja ya dari suatu tempat ya Pak ya. Betul. Untuk barang-barang tertentu yang emang yang emang ada di daerah tersebut gitu. Betul. Justru kayak gitu anak urban ya. Kalau misalnya lu nih anak urban yang ngerasa kayaknya oh ternyata ubi Cilembu tuh sebenarnya termasuk ke salah satu indikasi geografis ternyata. Yang sudah terdaftar. Yang sudah terdaftar. Dan sebenarnya Pak kalau misalnya di Indonesia atau di Bandung tersendiri ya. Sebenarnya indikasi geografis tuh banyak orang gak sih yang sadar akan itu atau enggak? Nah, saya tidak bisa menyampaikan bahwa banyak orang yang tidak sadar ya. Iya. Ataupun banyak orang yang juga sadar. Iya. Tapi yang jelas tadi awal saya sampaikan, Iya. kami berusaha bahwa masyarakat sadarkah itu adalah masyarakat yang sadar akan adanya nilai. Nilai. Oke. Bahwa di intelektual itu bahwa kami Iya. ataupun mungkin Mbak Gita sendiri ya. Iya. Saat ini saya melihat bahwa Mbak Gita sendiri punya kemampuan secara intelektual sebagai penyiar. Oke.
mungkin kru-kru yang lain ada punya kemampuan secara intelektual, Yes. pandai menciptakan lagu, Oke. pandai bergambar, Oke. membuat buku dan sebagainya. Nah itu adalah hasil olah pikir. Iya. Ya, nah, ketika berbicara indikasi geografis, sadar atau tidak bahwa itu memang secara definisi ataupun secara pengertian Iya. ataupun ternyata ini indikasi Iya, geografis. Dulu disingkat menjadi IG. Kalau sekarang kan Instagram lah ya. Nah, kami menyebutnya sekarang untuk masyarakat khususnya di Kota Bandung ini Yes. bahwa indikasi geografis itu tidak disingkat menjadi IG menjadi Indigeo. Indigeo. Nah, jadi bahwa IG ini penting, ini adalah sebuah tanda berupa barang atau produk yang ada di daerah Oke. tempatnya. Nah, ini kan tidak mudah, ada proses, Pak. Ada proses, mungkin perlu digambarkan, Iya. perlu dideskripsikan gitu kan. Perlu ada sebuah kebersamaan antara kelompok nih. Iya. Contoh, maaf ya sedikit ya. Oke. Contoh misalkan kalau sekarang ini kemarin yang kami sudah baru itu terkait mengenai Mangga Gedong Gincu. Oke. Di Jawa Barat ini sudah ada lahir 2 Mangga Gedong Iya. Gincu, baik di Indramayu maupun di Sumedang. Oke. Nah ini kan produk perkebunan ini maupun lingkup pada pertanian ini bahwa mereka itu adalah perkumpulan petani. Nah, mengumpulkan para petani ini tidak mudah, Pak. Pasti. Tidak mudah. Nah, terus selain Iya. tidak mudah, Iya. tentu harus kompak. Oke. Tidak hanya sesama petani, Iya. tapi para produsennya. Oke. Nah, ini ada beberapa yang memang dipengaruhi. Mungkin nanti Iya. untuk hal yang lebih jauh nanti saya sampaikan Iya. itu. Jadi intinya sadar atau tidak sadar bahwa produk yang kita pakai, produk tanda seperti yang tadi ubi Cilembu, Ubi Cilembu. bahwa ini di rejim kami atau di undang-undang kami Iya. yang ada di Kementerian Hukum bahwa ini adalah sebuah produk indikasi geografis. Jadi ada tanda yang mengindikasikan suatu daerah atau tempat atau wilayah. Itu berupa barang atau produk Iya. yang bisa dihasilkan, yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi sebuah keunggulan. Gitu Pak. Iya, tapi gimana cara kita buat tingkatin kesadaran itu, Pak? Apalagi sekarang kayaknya di Bandung terutama ya Pak ya. Emang kan terkenal misalnya nih dengan kota kuliner lah, ya kan banyak banget makanan-makanan dari Bandung. Baik. Banyak banget UMKM baru juga gitu. Nah, Baik, gimana biar masyarakat tuh sadar kalau misalnya ternyata indikasi geografis penting loh. Dan kalau misalnya lo untuk untuk mendapatkan indikasi geografis tersebut itu ya anak korbannya itu kayak gimana caranya gitu. Menentukannya. Iya. Oke. Jadi ini kan indikasi geografis itu sumber daya alam yang memang mengindikasikan suatu daerah berdasarkan faktor alam. Yep. Ada juga yang dipengaruhi faktor manusia. Dalam hal ini mungkin campur tangan manusia lah ya, misalnya gitu. Ada kerajinan lah ya. Yep. Nah, jadi kalau kenapa sebagaimana undang-undang merek ini kan sebuah tanda atau gambar. Ini juga sama. Sebuah tanda Yep. itu berupa produk atau barang. Jadi lebih kepada produknya. Nah, kalau merek itu bukan ke produknya, Iya. tapi sebuah tanda. Tandanya ini berupa nama, berupa logo, Yep. berupa bentuk ya semacam yang gampang dikenal Iya. ataupun bisa itu ya Iya. jenis 2 dimensi atau 3 dimensi lah ya. Iya. Suara juga bisa. Suara juga bisa. Suara. Tapi Oke. kita tidak bicara merek lah ya. Nah, kita bicara IG. Iya. Intinya, Iya. kalau indikasi geografis ini yang penting itu adalah yang membedakan itu adalah sebuah barang atau produk. Barang atau produk. Nah, seperti tadi, sebetulnya terkait tadi yang saya sampaikan, Mangga Gedong Gincu. Mangga kan sama ya. Yep. Nah, Gedong Gincu sama namanya. Yang membedakan adalah barang atau produk itu di daerahnya. Di daerahnya ya. Ini Indramayu dan ini Sumedang. Oke. Kalau lebih ke teknis mungkin saya menyampaikan bahwa itu salah satu yang membedakan adalah kalau Mangga Gedong Gincu Indramayu itu bentuknya fisiknya itu lebih kecil dibanding dengan Mangga Gedong Oke. Gincu yang ada di Sumedang. Oke. Itu kalau dibentuk ya membedakan. Jadi inti daripada tadi yang disampaikan oleh Mbak tadi, Yep. bagaimana cara ingin mengenal bahwa ini adalah indikasi geografis itu apa? Ya tadi berupa barang dan produk. Iya. Kalau merek berupa nama, tanda gitu. Logo gitu ya Pak ya. Contoh gini punten sedikit Iya. ke merek. Iya. Kalau saya tidak punya nama, Mbak manggil saya apa? Pak. Sebutannya kan? Iya. Kalau enggak Pak aja. hey gitu kan. Nah, kalau sudah ada namanya, Iya. tentu panggil nama. Pak Jadi Eri ketika gitu. produk ada namanya, Iya. belinya apa? Kayak es mungkin, mohon maaf ya saya sebut Iya. satu merek.
es krim lah ya, Iya. beliin Campina dong gitu kan. Oh, gitu. Berarti kan harus cari nama itu. Oh gitu. Pak, kalau misalnya es teh Solo gimana Pak? Hah? Itu udah masuk ke indikasi geografis atau belum Pak? Es teh Solo. Es teh Solo Iya. itu, es teh Solo boleh juga tentu, tapi ada karakteristik ataupun detail yang memang kita perlu apa gini masuk ke indikasi geografis Iya. atau ke hal lain gitu kan. Oh gitu. Kalau misalnya buat dasar perlindungannya sendiri Pak, apalagi di dasar hukumnya ya, sebenarnya untuk si indikasi geografis Oke. ini, itu apa Pak? Pengaruh ya. Iya. Oke. Nah ini yang terpenting sebetulnya. Sebelum ke ini ada 3 hal. Iya. Yang pertama tentu reputasi. Oke. Yang kedua tentu adanya sebuah kualitas. Yang ketiga adalah karakteristik. Oke. Nah, di 3 hal ini tentu yang terpenting bagi kami adalah sebuah janji sih sebetulnya. Janji. Janji. Kenapa janji Pak? Nah, janjinya gini, tidak hanya menagih janji palsu. Oke. Menjaga reputasi, kualitas dan karakteristik itu tidak bisa semudah itu. Yap. Misalkan saya petani, Mbak ya. Oke. Petani beras, Yes. gitu kan. Beras Pandanwangi lah sekarang. Pandanwangi itu sudah didaftar jadi indikasi geografis di Kabupaten Cianjur. Oke. Para petani ini kita kumpulkan oleh dinas terkait bahwa ini adalah sebuah indikasi keunggulan di daerah Cianjur. Nggak ada lagi beras Pandanwangi selain di Cianjur. Itu indikasi geografisnya yang jelasnya ya, kalau Iya. saya gambarkan. Karena nggak bisa diambil sama daerah lain juga kan kalau misalnya kayak gitu kan. Karena kan mereka udah punya nama tersendiri. Insya Allah. Insya Allah. Sudah tercatat di kami. Oke. Dalam tadi register kami sudah Iya. jelas bahwa Pandanwangi ini Iya. dimiliki oleh Kabupaten Cianjur Oke. dari sisi pendaftaran indikasi geografis. Nah, terus sejauh mana para petani ini konsisten bisa menjaga reputasi bahwa beras Cianjur ini tetap wangi, gitu kan, punya kualitas. Yes. Bahwa karakteristik Pandanwangi itu tidak ada lagi selain di Cianjur. Oke. Nah, ini perlu sebuah kebersamaan antar petani ya. Nah, tetapi tidak hanya cukup petani, pemerintah daerah juga harus mendukung. Oke. Bagaimana mempertahankan reputasi, kualitas karakteristik itu. Dan sampai kapan beras Cianjur ini harus dipertahankan? Oke. Berarti dari pemerintah daerahnya, Oke. dari dinas terkait Iya. yang mendorongnya. Dan kemudian ketika menjualnya produknya. Nah, ini harus disepakati nih, Iya. menjaga reputasi. Yap. Nah, ketika memang sudah sepakati, daerah sudah tahu bahwa beras Cianjur itu, mohon maaf, mungkin contoh 1 liternya mungkin 1.200, Iya. tiba-tiba ada yang menjual 5.000. Iya. Ini akan merusak reputasi. Iya, merusak harga pasar juga nggak Pak? Ya jelas. Jelas ya. Ya jelas. Berarti beras Pandanwangi ini selain punya kualitas oke lah. Iya. Sebetulnya pasti akan ada sebuah peningkatan. Tetapi yang saya garis bawahi nilai rupiah tadi, Iya. contoh itu adalah membedakan bahwa yang telah disepakatinya oleh para petani yang sama produsen Iya. dijual belikannya, Iya. gitu kan. Nah itu harus sama. Harus sepakat. harus sama. Nah. Itu yang susah nggak sih Pak sebenarnya? Kalau berbicara susah juga tidak, karena kesepakatan itu perlu dibicarakan, kumpul. Oke, kumpul gitu. ya. Nah, tadi kesimpulannya adalah Iya. indikasi geografis itu yang perlu dipertahankan dan perlu jaga itu adalah sebuah janji bersama tadi. Janji bersama tadi ya. Ya, Please. gitu. Itu dia ya anak urban ya. Gitu. Tapi anak urban nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut ya anak urban ya tentang indikasi geografis. Kalau misalnya kamu sekali lagi mau titip pertanyaan boleh di 0811 221063. Nanti kita bakalan balik lagi anak urban barengan sama Bapak Eri. Jadi kalau misalnya kamu mau ngeliat secara visual sekali lagi di www.urban1063fm.com. Jangan kemana-mana, masih ditemani sama kita yang pastinya di sore-sore. Urban 106,3 FM Radio Visual. 106,3 FM Urban Radio Visual. Nah, Urban masih live dari Jalan Anyar nomor 52 Bandung. Dan kita juga masih nemenin kamu di sore-sore sampai jam 7 malam nanti. Anak Urban sekarang kita masih barengan sama Bapak Eri Kurniawan. Anak Urban ya. Ini dia anak Urban. Dan sekarang anak Urban ya, kita masih ngebahas tentang indikasi geografis ya. Kalau misalnya tadi tuh udah dijelasin banyak banget anak Urban tentang indikasi geografis itu apa gitu ya. Dan salah satu tujuannya juga mungkin untuk pelestarian juga ya Pak ya. Terus juga biar kayak pihak lain tuh enggak sembarangan untuk memanfaatkan sesuatu tanpa izin gitu ya anak Urban. Sekarang kita masuk ke upayanya, mungkin upaya manfaatnya ya Pak ya Pak. Ya. Manfaat adanya perlindungan indikasi geografis itu apa sih Pak? Siap. Baik, tentu kalau berbicara pelindungan, Yes. apa sih atau objeknya yang dilindungi ya? Oke. Tentu sumber daya alam. Oke. Yang pertama, yang kedua Ya. tentu masuk kepada barang kerajinan tangan. Oke.
atau hasil industri. Oke. Ini banyak lah ya, ada anyaman atau kerjaan tangan ya. Kalau sumber daya ya banyak lah ya Oke. di pertanian atau perkebunan. Oke. Nah, perlu diketahui bahwa produk pertanian ini kan seperti kopi, gitu Kopi. kan. Terus mungkin sekarang tuh banyak ya kopi itu Arabica atau Robusta, gitu Robusta, kan, ya. atau Mm-mm. Liberica ya kalau Banyak sebutannya. banget Pak sekarang Ya, kopi gitu ada ya. kurbannya. Kemudian ada cengkeh, Iya. tembakau, Iya. nah banyak lah. Kemudian ada juga tadi kan mangga, ya kan. Iya, mangga. Terus ada juga jeruk, gitu Mm-mm. kan. Terus alpukat. Mm-mm. Nah ini sebetulnya di Jawa Barat di lingkup Bandung Raya juga banyak ini Yap. potensi ini. Oke. Nah kemudian ketika bicara objek Mm-mm. lagi, kalau misalkan Yes. Pak Eri ada juga kalau dari perikanan dan peternakan bisa ada. Iya. Itu ada yang ikan, gitu kan. Oke. Terus ada mungkin dari telur. Mm-mm. Nah, kemudian kalau kerajinan tuh apa gitu Iya. kan tadi ya tenun itu kan, terus Oke. keramik juga bisa Iya. gitu. Terus kemudian dari batik Batik. ya sering ya motif-motif batik Iya, ya banyak banget. kerajinan. Nah kalau hasil hutan bisa nggak bisa madu, menyan gitu kan, Mm. atau minyak gitu kan. Yap. Nah ada juga nanti yang potensi di salah satu daerah juga Mm-mm. hasil apa dari perkebunan. Iya. Itu ini calon-calonnya nih mohon dukungannya gitu ya Iya. untuk anak urban nih di Iya. Jawa Barat. Nah ini sampai Jawa Barat ya ini ya mungkin mungkin Yes. bisa mendengar ya. Bisa. Nah, ini satu-satunya yang akan kami dorong adalah terkait mengenai sebuah akar wangi, Pak. Ini adalah salah satu kabupaten kota. Oke. Nah ini adalah sebuah pengikat wangi. Mm-mm. Cairannya nanti mengikat wangi kuat gitu kan, Oke. tahan lama. Gitu. Oke. Nah ini di Indonesia satu-satunya kalau tidak salah ini. Nah ini yang menjadikan asalnya ada di daerah salah satu kabupaten kota. Oke. Tentu nanti akan kami sampaikan lah misalnya Iya. gitu ya. Nah ketika berbicara itu tentu sebelum kepada sebuah manfaat lah ya. Nanti mungkin itu di akhir. Mungkin yang sebagaimana bahwa ini tadi kan saya sampaikan ada keterlibatan lah ya petani, pemerintah Iya. atau apalah ya. Nah ini tentu ada sebuah permohonan lah ya. Nah nanti permohonannya ini apa sih yang dimohonkan gitu kan? Iya. Yaitu berupa sumber dayanya ya barangnya ataupun hasil industrinya, Oke. hasil kerajinannya. Iya. Nah syaratnya apa sih Pak Eri gitu kan? Oke. Nah ini permohonan itu bisa diajukan secara online. Oke. Itu kemudian pemohon melakukan pendaftaran online. Kemudian itu teknisnya itu ya bisa difasilitasi atau dibantu oleh kami lah Yap. dari Kanwil. Mm-mm. Kemudian untuk saat ini tentu kami sedang giat-giatnya juga dalam hal pendampingan ya Mbak ya. Yap. Nah kemudian apa sih yang memang menjadikan sebuah hal mendasar gitu ya, tentu ketika memang ini diajukannya dikuasakan berarti harus ada surat kuasa. Oke. Nah kemudian berapa sih PNBP-nya gitu kan? Iya. Itu penerimaan negara bukan pajaknya ini Yap. bahwa berdasarkan peraturan menteri yang terbaru tahun 2022 itu adalah 450.000 450.000. ya, untuk Oke. permohonan. Untuk Tapi ada permohonan. lagi Iya. untuk PNBP-nya. Ketika permohonan ini secara administratif dan publikasi sudah dilaksanakan akan masuk kepada pengujian substantif, Yap. itu tentu harus membayar lagi PNBP 1 juta. Mm-mm. Sudah cukup. Sudah cukup Itu ya. ketika memang produk indikasi geografis Iya. ini masuk kategori kerajinan. Oke. Nah, produk lain yang memang tanpa ada harus biaya lagi terkait mengenai berkaitan dengan laboratorium. Laboratorium. Tapi kalau pertanian perkebunan tentu harus ada uji lab laboratorium. Nah, Iya, ini iya. variasi lah ya, Variasi. tergantung lembaganya ataupun laboratorium yang tentang itu. Tapi Oke. kalau dari kami cukup tadi. Cukup tadi ya. Total hanya 1.450.000. Berarti kalau misalnya kayak uji lab itu di luar persyaratan yang tadi. Betul, di Oke. luar dari ketentuan dari Kementerian Hukum. Dari Tapi Kementerian itu Hukum. menjadi bagian daripada syarat. Iya. Nanti yang akan dituangkan di dalam dokumen deskripsi. Nah itu Oke. syarat selanjutnya, Pak. Syarat selanjutnya. Yang mana memang Yes. itu pada kolom isiannya tersebut itu memang di dokumen deskripsi dijelaskan di situ hasilnya, Oke. hasil uji labnya gitu kan. Oke. Ya itu tergambar lah. Iya. Nah, kemudian yang paling terpenting adalah bahwa itu karena mengindikasikan asal Iya. daerah tempat produk ini tentu harus ada campur tangan pemerintah daerahnya atau dinas terkait. Nah, dengan cara apa Pak Eri dokumennya? Iya. Ya dimohonkan untuk bisa memberikan sebuah rekomendasi Iya. dan surat keputusan dari kepala daerah Oke. yang memang itu sudah didorong oleh dinas Oke. terkait, apakah dinas berkaitan pertanian atau Iya. perkebunan. Nah ini selain dari permohonan online tentu Yap. itu ada sebuah apa ada sebuah nanti mungkin kami akan mendampinginya ini tentu meyakinkan saja Mm-mm. bahwa produk ini sangat bermanfaat. Oke. Nah tentu kami punya tujuan gitu.
Yes. Nah, tujuan apa sih Pak Eri? Ya dalam hal ini memberikan sebuah perlindungan, di mana memang tidak secara bebas orang lain harus menggunakan produk itu. Nah indikasi geografis ini ada tanda. Ada tanda berupa logo indikasi geografis itu di produknya Pak? Ya di produknya itu. Nah ketika memang produknya memang sudah terdaftar katanya itu indikasi produk X, tapi tidak ada tanda, nah ini mungkin patut dipertanyakan. Nah kemudian ini merupakan sebuah tujuan kami pemerintah membantu. Ya tadi kan ada 3 ya Mbak, reputasi, kualitas dan karakteristik. Nah ini dalam rangka apa sih Pak Eri? Melestarikan Mbak produk yang ada di daerah, baik kerajinan, sumber daya alam, pertanian, perikanan. Nah kemudian yang paling terpenting adalah untuk mensejahterakan masyarakat, ya tentu memperoleh sebuah keuntungan ekonomi. Nah sebagaimana contoh yang tadi saya sampaikan bahwa mungkin saat ini sebelum ada indikasi geografis ataupun didaftarkan ataupun jadi maju nanti ada promosi yang tadinya hanya sebuah mungkin dicontoh Rp5.000, mungkin setelah indikasi geografis kita bisa memberanikan diri ya 15.000. Itu berarti ada sebuah peningkatan lah ya, peningkatan nilai jual. Betul. Jadi dari sisi ekonominya itulah manfaatnya ya. Nah kemudian dari secara keseluruhan ini tentu kami mohon mungkin masyarakat untuk memperjelas bahwa indikasi geografis ini adalah sebuah produk yang memang memiliki standar. Nah itu jelas di dokumen itu ada standarnya. Ada standarnya. Kalau buah ataupun mangga lah tadi mangga itu ada standar hasil laboratoriumnya. Jadi sudah jelas. Berarti nggak sembarangan sebenarnya Pak ya? Betul. Dokumen deskripsi itu ketika sudah menjadi indikasi geografis terhadap produk ataupun yang jadi asal itu sudah menjadi dokumen negara. Ketika ada perubahan reputasi, karakteristik dan kualitas, tentu mohon dengan sangat itu sudah tidak memenuhi syarat dan harus dirubah dokumen deskripsinya. Itu sangat berpengaruh itu. Makanya tidak main-main itu dokumen deskripsi itu. Manisnya, asamnya, kadar airnya ataupun serapan akarnya dan sebagainya itu ada dijelaskan. Ada standarnya ternyata. Batas wilayah dijelaskan di situ. Gitu. Di dokumen deskripsi. Ternyata sedetail itu ya. Betul. Nah itu artinya sangat rigid ya Pak. Nah itu yang menjadikan sebuah hal yang menguatkan lah suatu saat nanti. Dan kemudian tentu ini selain pelestarian tadi saya sampaikan, ya saya mohon mungkin nanti itu menjadikan peningkatan ekonomi kesejahteraan dan bisa mempengaruhi wisata di daerahnya. Tentu ngapain sih Pak Eri ke Sumedang mau beli ubi Cilembu gitu kan? Datanglah ke Sumedang. Artinya ada sumber pemasukan kan ke Sumedang. Mau kemana sih Pak Eri ke Cianjur? Mau beli beras Cianjur gitu kan? Beras apa? Pandan Wangi. Itu kan menjadi sebuah daya tarik. Nah itu salah satu kedepannya gitu. Itu sebuah manfaat yang memang kita jelas itulah. Gitu. Bapak, ini kan persyaratan banyak sebenarnya Pak ya. Tadi udah dijelasin juga sama Bapak. Tapi sebenarnya ada nggak sih Pak bagian-bagian dari persyaratan itu yang sering kayaknya misalnya ditolak gitu? Ada nggak sih Pak kasus-kasus kayak gitu Pak sebenarnya? Dan paling banyak tuh di bagian apa? Gitu. Sebetulnya ini kan administratif ya. Kalau memang tadi selain kita pengirim permohonan, kalaupun diwakilkan di kuasa, kemudian bayar PNBP, kemudian ada dokumen deskripsi, kemudian ada sebuah rekomendasi, gitu kan. Nah, dari 4 poin ini sudah cukup. Tapi sebetulnya bukan ditolak. Tapi ketika syarat-syarat itu ada sebuah perbaikan yang memang tidak bisa dipenuhi ketika dalam hal pengujian substantif. Nah, itu prosesnya dikembalikan atau kita ditutup aja gitu, ditolak gitu. Nah, pertanyaannya, Pak Eri bisa nggak mengajukan lagi? Bisa. Bisa jadi diperbaiki lagi mungkin secara administratif gitu ya. Tapi menjadi permohonan baru. Jadi tidak meneruskan yang memang. Gitu saja. Jadi dari awal lagi nih. Gitu. PR lagi dong berarti Pak. Ya, Pak Eri dari awal lagi berarti cuma hanya administratif aja lah bayar ke negara. Tidak begitu juga. Gitu. Pertanyaan saya dalam dokumen deskripsi, apakah batas wilayah yang awal diajukan itu masih tetap 5 meter luasan kopi, mangga gitu kan? Atau sudah berubah nih? Gitu kan? Jadi 3 meter sekarang. Nah, itu perlu dicek kembali.
harus diyakinkan kembali gitu. Itu salah satu contoh. Iya, salah satu Itu contoh. Nah, itu bukan masalah temuan, tapi nanti tim ahli lah yang memang layak atau tidaknya ataupun hasil lolos ujiannya, yaitu udah ada tim ahli nanti pada saat uji substantif gitu, Mbak. Gitu. Nah, di Jawa Barat sendiri kan tadi Bapak juga sempat bilang ya Pak, sebenarnya di Jawa Barat banyak banget barang-barang atau produk-produk yang emang punya potensi yang besar gitu ya. Tapi sebenarnya kebanyakan tuh struggle-nya di mana Pak biar bisa masuk ke indikasi geografis itu Pak? Ya itu. Contoh, mungkin nggak ada yang tahu lah ya, ataupun bukan nggak tahu. Mungkin seorang pasti tahu lah ya. Mbak pernah ke Garut ya? Pernah. Sukaregang. Nah itu belum tahu, belum pernah. Itu lupa. banyak. Sukaregang itu banyak pengrajin. Pengrajin kulit. Nah, ada yang buat jaket, topi, dompet, banyak lah. Nah, yang tadi manfaatnya selain menarik daya wisata, nah sebetulnya itu bisa dimohonkan pada kami. Nah, tetapi nanti mungkin kami akan lakukan pendampingan nih terlebih dahulu. Apakah ini bisa masuk ke dalam kategori indikasi geografis atau tidak? Dari sisi kerajinan masuk. Cuman kami harus detail dulu. Nah, kerajinan ini, produknya ini, apakah hasil karya asli oleh masyarakat dari Garut? Oh gitu. Atau memang hanya penyebutan aja? Kalau misalnya nemu karakteristik yang sama daerah lain gimana Pak? Karakteristik? Iya. Yang mirip-mirip atau mungkin? Yang tadi mangga sama kan? Oh iya benar. Apa nih yang bedanya? Mungkin dari jahitannya. Mungkin kulitnya kan ada juga yang kulit sapi, kulit kambing. Nah, Garut tuh kulit apa? Oh. Gitu. Berarti benar-benar diklasifikasiin lagi ya Pak? Tidak hanya klasifikasi, justru harus digambarkan. Kan tidak hanya mengasihkan sebuah kerajinan jadi jaket, di topi, tapi proses. Dari mulai awal, kan kulit mentah nih gimana, nah itu harus dijelaskan. Dan itu harus jelasin. Cara produksinya segala macam itu Pak. Buat kerajinan kulit ini pasti dari Garut. Nah itu harus yakinkan itu. Harus diyakinkan itu ya. Tapi itu sebenarnya PR-nya nggak sih Pak? Ya lumayan lah. Itu tadi bukan sulit, tapi yang perlu ada makan waktu itu sebetulnya kalau kita jalani bisa cepat, Pak. Asal memang dari kalau kita contohkan tadi dari para pengrajinnya, nanti juga 3 hal tadi kan, reputasi, kualitas, karakteristik gitu kan. Nah, janjinya harus kita jaga, gitu. Harga nanti jangan sampai nih ketika udah IG beda-beda nanti harganya. Nah, harus bisa itu sama dalam satu. Nah itu di dalam sebuah naungan apa? Itu kelompok, Mbak. Kelompok pengrajin harus kompak, kelompok pedagang harus kompak. Nah itu pemerintah tugasnya apa? Pemda, dinas mengawasi dan membina itu harus menjaga itu. Ini sudah kami upayakan. Tim support ya. Kulit Garut harus tetap berkualitas. Nah itu reputasinya harus tetap terus kita jaga dan dibina dan diawasi. Kalau misalnya nih Pak, suatu barang udah masuk ke indikasi geografis nih, terus ada barang yang mirip juga, misalnya KW-nya. Nah itu gimana cara pemerintah gitu ya untuk menindaklanjuti itu Pak? Oh bisa, ya itu gimana tadi. Secara pelindungan hukum, itu kan bisa nanti kita itu diajukan sebuah laporan. Karena pada prinsipnya bahwa undang-undang ketahanan itu adalah deliknya aduan, Mbak. Kalau selama yang memiliki produk atau karya ataupun kalau misalnya di rejim pemilik di rejim KI-nya tidak melakukan laporan atau mengadukan, itu tidak masalah. Gitu. Oh berarti harus nunggu dari yang punya produknya dulu. Deliknya aduan. Oh, berarti dari sisi pemerintah ya udah aja kalau misalnya yang punya produknya nggak ngelapor, nggak aduan. Tidak juga. Oh, nggak juga. Makanya tadi saya sampaikan dari awal, kami berupaya masyarakat sadar KI itu apa. Jadi harus menjaga keaslian, gitu, dan menjaga tidak beli yang KW. Lebih baik kita pakai brand nasional dalam negeri, tapi asli dibanding. Nah, gitu kan? siapa nih? Ada gitu korban kan? nih. Yang masih kayak gue pakai yang ini dulu aja deh, soalnya gue mampunya segini. Nabung anak korban. Upayakan lah. Produk dalam negeri the best kok sekarang. The best. Bahkan banyak juga kan Pak sebenarnya produk-produk luar negeri yang kayak diekspor keluar gitu ya. Terus ada misalnya nih saya nih orang Indonesia terus keluar negeri beli barang di sana ternyata made in Indonesia. Itu sering banget sering banget kasusnya bangga, banyak kan? Ya bangga, cuman kayak lah kenapa gua harus beli di sini gitu kan? Ya enggak juga gitu. dong. Harusnya Pak, silakan Pak, ini saya orang Indonesia. Ini betul Pak, di negara saya beli dong Pak. Ini bagus Pak. Harusnya dorong dong. Gitu kan dibantu. Kadang-kadang kan orang tuh kayak enggak sadar ternyata ada produk ini gitu loh. Siap. Biasanya kan bagus. gitu. Ya tapi minimal kan
Iya. sepintas bangga lah ya. Bangga Kita dong, harus ya. dong. Berarti bagus lah ya anak urban dari sisi ekonomi ya anak urbannya. Nah, Tapi saya sambungkan itu. nah gimana tuh Pak? Tahun ini Iya. Direktorat Jenderal Kontraktual kami Iya. akan mendorong indikasi geografis seluruh Indonesia yang punya potensi itu. Oke. Kita pilih, nanti akan go internasional. Oh ya, gimana Bagi tuh yang pacarnya memang- Pak? nah, sementara kan mereka itu kan sudah berkembang nih Oke. bertahun-tahun. Oke. Yang sudah ekspor gimana Iya. gitu kan. Terus produknya reputasinya sudah masih bertahan atau tidak. Nah, itu akan dibantu oleh pemerintah untuk dipromosikan. Oh. Artinya apa? Yang tadi Iya. kita ini di Asia Tenggara itu alhamdulillah untuk indikasi geografis masih di urutan pertama gitu. Wih, gokil ya, Dibandingkan anak urban. dengan Thailand. Itu catatan kementerian kami lah. Iya. Tapi tidak terlena dari itu kita tetap dorong semua Iya. bahwa sumber daya kita, alam dan sebagainya itu memiliki nilai, Pak. Berarti kalau misalnya dari objek perlindungan geografisnya sendiri Pak, sebenarnya kebanyakan dari sumber daya alam atau kerajinan Pak kalau dari Indonesia? Tentu saya harus lihat pasti data lah ya seluruh Iya, Indonesia. Kalau berbicara mengenai banyaknya yang jelas, Yap. apapun itu yang memang berkaitan dengan sumber daya alam ataupun pengaruh manusia, Yap. kerajinan ataupun industri, Iya. itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Oke. Itu memiliki potensi nilai Yes. ekonomi. Oke. Itu aja deh. Itu aja. Saya harap itu. Anak urban nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi anak urban ya. Make sure kamu bisa lihat secara visual di www.urban1063fm.com atau kamu juga bisa download aja aplikasinya, ada di App Store dan Play Store yang pastinya juga gratis buat kamu ya anak urbannya. Nanti jangan kemana-mana, masih ditemani sama kita dan Pak Eri yang pastinya di Urban. Kan gue lupa kan tadi mau ngomong apa coba. Urban Trend, nggak salah anak urban, di sore hore yang pastinya sampai jam 7 malam nanti. Urban 106,3 FM Radio Visual. 106,3 FM Urban Radio Visual. Anak Urban masih live dari Jalan Anyar nomor 52 Bandung. Dan kita juga pasti nemenin kamu anak Urban di sore hari ini yang pastinya sampai jam 7 malam nanti di sore hore. Kita masih barengan sama Bapak Eri anak Urban ya, selaku Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Jawa Barat ya. Kita tadi udah banyak banget anak urban ngobrol-ngobrol tentang indikasi geografis ya Bapak ya. Yang mana sekali lagi anak urban ya, indikasi geografis adalah apa Bapak? Itu sebuah tanda atau produk Oke. atau barang lah yang mendedikasikan daerah asal. Nah itu dia. Nanti kalau misalnya saya ngomong takut salah, takut Siap. keceletot, mending Bapak langsung aja. Siap. Iya kan? Siap. Alibi anak urban. Nggak apa-apa. Kita kan kerjasama dong. Kerjasama ya Pak ya. Terima kasih loh Bapak supportnya. Supportnya, thank you ya. Tapi Bapak sebenarnya tadi kita lupa untuk nge-highlight seberapa penting sih sebenarnya anak urban ya, indikasi geografis itu untuk masyarakat daerah. Baik, terima kasih untuk anak urban lah ya. Yes. Sebutannya yang memang luar biasa. Jadi semangat anak muda. Pengetahuan itu kan banyak lah di berbagai bidang lah ya. Yep. Tapi ternyata di sekitar kita ada sebuah produk ataupun ada sebuah boleh dikatakan barang Yep. ataupun potensi lah ya. Iya. Itu yang memang mendikasikan ternyata punya nilai ekonomi. Iya. Gitu ya. Ternyata saat ini misalkan Bagita dari Purwakarta ataupun dari Majalengka ataupun dari Kuningan. Iya. Ternyata di daerah Mbak Bagita itu banyak potensi Mbak yang bisa membantu masyarakatnya. Kenapa? Tentu ini yang menjadikan sebuah tujuan perlindungan. Yep. Nah, tentu ada beberapa hal yang memang kami juga bukan bersepakat lah ya, tapi berdasarkan ketentuan Undang-Undang 2016 tentang Undang merek dan indikasi geografis. Iya. Tentu bahwa tujuan utama dari pelindungan indikasi geografis ini untuk siapa sih Pak Eri gitu kan. Yang jelas ini kita berupaya untuk melindungi siapa lagi yang mengawali, yaitu produsen. Yang memproduksi sumber daya alam ataupun kerajinan inilah yang patut kita lindungi. Capek loh Mbak, itu ngurus sumber daya alam itu, Iya. kayak pertanian, perkebunan atau kerajinan itu. Karena saking banyaknya juga kan Pak. Betul. Nah, kemudian siapa lagi Pak Eri? Ya Iya. konsumen. Gitu. Jelas kan? Iya. Tadi reputasi, kualitas, karakteristik. Iya. Itu adalah sebuah janji nih. Khusus IG ya. Iya. Atau indikasi geografis ini. Nah, kemudian selain itu juga dengan adanya sebuah legalitas Yep. hukum, tentu ini akan mencegah sebuah tadi yang kita sampaikan
Jangan sampai nanti ada produk indikasi geografis, Iya. sumber daya alam atau lain sebagainya, itu adanya sebuah upaya pemalsuan Oke. dari orang lain lah Iya. biasanya. Nah, dari sebuah ini adalah bahwa IG ini yang jelas ada sebuah produk yang memang khas. Khas. Ya. Intinya khas ya. Khas. Cilembu nggak ada lagi gitu kan. Ada lagi. Nama daerah Iya. desa itu. Iya, Desa iya. Cilembu di Kabupaten Iya. Sumedang Iya. itu salah satunya. Nah, itu yang khas memang Cilembu. Mm. Kan ubi banyak ya. Ubi banyak. Tapi yang khas yang memang sudah Iya. terdaftar di kami itu tidak ada lagi selain di Desa Cilembu. Itu yang paling krusial lah ya. Iya. Nah, kemudian selain itu juga tujuan pelindungan ini tentu perlu juga menjaga, nanti akan kedepannya tentu pasti bersama-sama akan menjaga sebuah kualitas produk. Reputasi tadi ya. Ada reputasi juga, ada mungkin karakteristik ya, memang ini yang menjadikan sebuah pembeda lah ya. Oke. Pembeda di daerah satu daerah yang Iya. lain. Kemudian tadi saya singgung, ayo dengan sadar akan KI dalam ini indikasi geografis, kita sama-sama bisa menjaga kelestariannya. Yes. Produknya di wilayah itu. Yep. Nah, kemudian selain itu juga, selain kelestarian, tentu ini juga kita memperkuat sebuah kelembagaan masyarakat. Ternyata para petani bisa kita kelompokkan ya, kita bisa kompakan sama-sama, tidak hanya kelompok ini berkelompok ataupun individu gitu kan. Tapi selama ada di daerah itu memiliki sebuah potensi kualitas di bidang indikasi geografis, Iya. sumber daya alam dan sebagainya, tentu sama-sama kita menjaga gitu. Nah, kemudian yang terakhir tentu ini yang memang upaya kami pemerintah tidak ada lain tidak bukan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, tentu Yep. ini akan meningkatkan sebuah pendapatan Oke. dan kesejahteraan Iya. bagi masyarakat petani, Mm. pedagang, pengrajin Iya. gitu kan, ataupun yang memang nelayan gitu Iya. kan, kalau dari sumber perikanan, kelautan. Nah, jadi banyak hal yang memang dapat kita pengaruhi. Nah, Iya. tentu ini dibungkus dan dilindungi oleh tadi Mm. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Iya. tentang merek dan indikasi geografis. Itu mungkin, Mbak. Iya. Oke, Bapak, mungkin yang dengerin kita gitu ya, anak korban juga rasanya kayak mungkin di daerah-daerah mereka ngerasa kayak, oh di daerah saya ini ada beberapa potensi nih yang mungkin bisa dikembangkan dan bisa dimasukkan ke indikasi geografis gitu ya. Mungkin Bapak bisa kasih tahu lagi kali ya Pak, gimana tata caranya, syaratnya Pak. Oke, boleh. Iya, Tadi iya, yang jelas ketika kita tahu potensi, yes, tentu kan tidak hanya mencatat sebuah namanya saja, iya, tapi kita harus lihat ke lokasi oke, untuk penjajakan, untuk dalam hal ini yang secara krusial kan ini kan yang berkaitan dengan sumber daya lah ya. Yep. Tadi lah banyak hal. Nah, tentu ketika kita ke daerahnya, nah, tentu syaratnya kita harus ada petaninya ataupun memang nelayannya Yep. ataupun pengrajinnya. Yep. Nah, karena ini menandakan sebuah daerah Mm-mm. ataupun kekhasan di suatu tempat itu, yes, tentu ini harus menanyakan apakah ada kelompoknya atau tidak. oke, Kelompoknya ini kalau di kami ini diberikan ketentuan perundang-undangan itu adalah sebuah masyarakat pelindung Mm-mm. indikasi geografis. Siapa lagi sih yang melindungi ini? Mm-mm. Kalau pertanian petani, Mm-mm. gitu kan? Kalau pekebun juga sama sebutannya petani Iya. sebutnya. Kalau perikanan ya nelayan. Nelayan. Kalau kerajinan ya pengrajin. Mm-mm. Nah, ini kelompok inilah. Nah, kelompok ini harus tentu harus dilegalisasikan, ya berbadan hukum lah. Nah, jadi sebuah kelompok lah, perkumpulan. Iya. Nah, setelah itu tentu setelah adanya ini tentu meyakinkan pemerintahnya, Yes. daerahnya, yaitu dinas terkait atau pusat daerah. Iya. Nah, syarat yang lain adalah yang terpenting adalah orang bisa mengenal, bisa tahu bahwa keunggulan produk ini dan berapa luas, berapa banyak sih yang ngelolanya, yang memproduksinya, para petaninya. Nah, itu di dalam sebuah dokumen. Oke. Dokumen apa Pak Heri? Dokumen deskripsi. Kenapa deskripsi? Gambarkanlah luasannya, kekayaannya, Iya. pengolahnya, Oke. ataupun yang memang berupaya untuk meyakinkan bahwa di lingkup indikasi geografis ini masuk di dalamnya, Iya. kualitasnya, kadar sebagainya lah gitu. Nah, kemudian yang terakhir, sebelum terakhir tentu Iya. ini ada ada yang memang perlu kita bayar, Mbak. Ini ada penerimaan negara bukan pajak PNBP-nya. Yang tadi untuk permohonan Iya. hanya 450.000.
Nah nanti juga ada lagi 1 juta rupiah itu setelah memang secara administratif bisa diterima dan tentu akan meningkat setelah publikasi akan diuji substantif. Nah itu harus membayar 1 juta rupiah. Itu besarannya di 1.450.000. Nah, perbedaan yang lain tadi kalau ada uji laboratorium itu relatif lah ya. Gimana laboratorium apa di wilayah pemerintah ataupun swasta itu tergantung harga dan beban untuk pengujiannya. Itu tidak di ranah kami, itu di ranah laboratorium. Tapi itu menjadi beban daerah. Tapi di luar sumber daya itu kerajinan tanpa ada pengujian itu cukup 1.450.000. Kemudian yang terpenting adalah ada peran pemerintah daerah yang terus harus membina dan mengawasi dan mengindikasikan bahwa ini adalah mengangkat daerahnya. Siapa sih yang memanajerial ini? Siapa itu pemerintahnya? Dinasnya. Berikanlah rekomendasi dan keputusan bahwa bersama-sama lah pemerintah daerah dengan para penggiat atau kelompok itu di dalam surat keputusan kepala daerahnya. Itu sih. Iya, daftarnya bisa online Pak? Online. Online itu online. Boleh dikasih tahu Kak? Itu ke www.dgip.go.id. www.dgip.go.id. web.id itu ya anak korban ya, bisa kamu catat ya anak korban. Kalau misalnya kamu ngelihat potensi-potensi mungkin yang ada di daerah kamu anak korban yang bisa dikembangin lebih jauh, lebih luas juga ya anak korbannya. Bapak terakhir Pak, Minggu, hari Minggu Pak, di tanggal 26 April 2026 ya anak korbannya ternyata adalah Hari Kekayaan Intelektual. Nah sebenarnya dari dari Kemenkum sendiri ada perayaan tertentu nggak Pak? Baik, terima kasih mungkin untuk seluruh anak urban dimanapun berada. Terima kasih Mbak Gita dan kawan-kawan semua yang ada di studio ini atas penerimaan kami. Tentu kami berharap bahwa di kami ini ada nanti peringatan lah Hari Kekayaan Intelektual sedunia Mbak. Itu IPD itu tahun 2020 itu nanti di Jawa Barat ini akan dilaksanakan tanggal 26 itu pagi-pagi jam 6 sampai jam 9.30 pagi itu akan dilaksanakan senam sehat. Nah, senam sehat. Kemudian bahwa nanti kami di tanggal 27 itu akan ada semacam talk show podcast itu dilaksanakan nanti di Jalan Sulanjana. Itu di sebutannya apa ya, Cafe Persib atau Outlet Persib atau apa ya. Nah itu kami ada di sana gitu ya. Itu mungkin nanti akan kami laksanakan bersama dengan pihak terkait. Kami juga kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah Kota Bandung. Nah, kami angkat bahwa slogan dan tema kami itu adalah Jawara Kekayaan Intelektual, gitu kan? Jawara olahraga. Karena ini kekayaan intelektual di tahun ini adalah berkaitan dengan dunia olahraga. Nah, tentu Jawara olahraga, tentu Jawara dunia, kemudian Jawara Dina Karyana Jawa Barat Istimewa. Insya Allah kami tunggu ya anak-anak urban. Ya, anak urban ya. Ya mudah-mudahan bisa bergabung. Berarti ini bisa publik ya Pak ya? Ya, Insya Allah silakan aja. Karena ini kan kita bersama-sama lah ya. Karena ini kan hari kekayaan intelektual. Mudah-mudahan punya nilai dan potensi yang bisa didaftarkan lah ya. Nah, hari Minggu tempatnya di mana Pak? Di Stadion Jalak Harupat. Di Stadion Jalak Harupat dari jam 6 sampai jam setengah 10 ya Pak ya. Ada pagi. jalan sehat. Jalan. Kamu bisa ikut Senam aja sehat. anak korban. Nah, senam sehat. sehat. Ada senam sehat anak korban, kamu bisa ikut aja ya. Kalau misalnya lagi gabut-gabut nggak bisa ngapa-ngapain, nah bisa datang anak korban untuk ngeramein juga ya Pak ya. Intinya sehat bersama lah kita. Nah, itu dia. Bapak, terima kasih banyak ya udah mau ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Bapaknya ini udah pengen banget nonton Persib anak korban. Aduh. Oh iya ya, ini ya. Oke lah. Mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan menang ya Pak ya. Terus menang ya Bapak ya. Yakin lah. Harus kasih tahu dulu Pak skor versi Bapak berapa? Aduh, ini berat juga ini gitu kan. Ya, boleh lah 2-0 lah untuk Persib ya. lah. 2-0 versi Bapak Eri, 2-1 versi Gita. Siap. Thank you Bapak Eri, sampai ketemu di diskusi selanjutnya ya Pak ya. Sampai ketemu nanti. Anak Kurban terima kasih juga yang udah nemenin kita dan Bapak Eri ngobrol-ngobrol diskusi banyak anak kurbannya tentang indikasi geografis. Nanti kita bakal balik lagi sampai jam 7 malam nanti anak kurban, jangan lupa ya di www.urban1063fm.com. Kita yang masih nemenin kamu yang pastinya di sore hari.